Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita yakni dalam rangka kegiatan malam Jumat di Majelis Taklim FP2L, yaitu pengajian pembacaan Yasin secara berjamaah. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. InsyaAllah sekeluarga bisa berangkat haji dan umrah ke Mekah, dan insyaAllah nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kehadiran alam pada manusia besar yang dibesarkan oleh Maha Besar, manusia mulia yang dimuliakan oleh Maha Mulia, yakni Habibina wa Syafi'ina qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, umumnya kita sebagai umatnya hingga yaumil akhir nanti. Wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi, barang siapa yang istiqomah baca sholawat maka hidupnya akan penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama yang saya hormati yaitu ketua dan para pengurus dari FP2R dan seluruh jamaah dan anggota FP2R dan Amuba yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Duduknya kita pada malam hari ini yaitu atas undangan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kalau kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melangkahkan kaki kita ke tempat pengajian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita di sini akan sedikit membahas, kemarin sempat di-share juga Pak Bara ya, tentang yang namanya sedekah subuh. Makanya tadi saya bacanya surat Al-Ikhlas. Salah satu surat yang namanya ikhlas tapi nggak ada kata ikhlas dalam suratnya, itu namanya surat Al-Ikhlas. Kalau kita udah butuh debat sama non muslim atau kafir, kita kasih aja surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Wahai Muhammad, katakanlah bahwa Tuhan itu hanya satu. Allahus samad. Allah tempat meminta dan berdoa. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menandinginya. Yang namanya la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makanya dalam rukun Islam yang pertama kita mengucap dua kalimat syahadat. Bukan berarti sholat nomor 2 kita nggak jalanin sholatnya. Nauzubillahi min. Justru kita udah baca syahadat jadi muslim. Nah, kewajiban yang kita jalankan salah satunya yaitu perintah sholat 5 waktu. Kenapa di sini kita bahas Al-Ikhlas? Kita sebentar lagi beberapa bulan ke depan akan mengadakan acara
yang dimananya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu jalan cara kita ikhtiarnya adalah dengan sedekah subuh. Ini kalau kita ceritakan, masya Allah, Allahus Samad, Allah tempat meminta dan berdoa. Ikhtiarnya adalah dengan sedekah subuh. Doanya udah, tinggal ikhtiarnya gimana. Bang Diki, Bang Ustaz, emang gimana sih itu caranya? Saya nggak tahu. Apa kita lagi sholat terus kita nyari sedekah begitu? Bukan. Makanya di sini kita luruskan, takutnya banyak yang belum tahu tentang sedekah subuh. Sebelum sholat subuh boleh kita naruh tuh ke celengan, klak ya. Ataupun setelah sholat subuh baru kita nyelengin dengan niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat mau sedekah subuh karena Allah Ta'ala. Belakangnya baru doanya. Apa tuh kita mau minta sama Allah? Ya Allah, saya pengen anak saya jadi anak yang soleh dan solehah, kayak gitu. Besoknya nyelengin lagi, kentring, gopek, gak apa-apa. 1.000 boleh, boleh. 2.000 boleh jasa. 100.000 mau Ustaz, waduh mantap itu. Ya, sebulan 30 hari, sehari 50.000 aja udah dapat 1.500.000. Kayaknya acara nggak bakalan puyeng-puyeng kita ngalihin dana. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya niat mau sedekah subuh karena Allah Ta'ala. Ya Allah, saya pengen dapat jodoh yang soleh. Masya Allah. Itu saya lakukan 8 tahun yang lalu Bapak sekalian. Ya, saya masih bujangan, alhamdulillah udah ikut ngaji. Dan katanya, lu udah umur 29 gak nikah-nikah. Nggak tahu nih Kiai, saya susah amat ya. Udah jalanin aja nih. Ada ya ijazah dari saya, sedekah subuh sono tong. Ya, pengen apa lu? Saya pengen dapat yang soleha. Kalau lu pengen dapat jodoh yang soleha, lu solehin diri lu dulu. Karena jodoh lu adalah cerminanmu. Kalau kita bahasanya kurang ibadah, entar juga dapetnya yang kayak begitu lagi. Tapi ada juga kita rajin ibadah, ujiannya istri kita kurang untuk ibadahnya. Segala sesuatunya kita akan rasakan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu sedekah subuh berjalan setengah tahun, alhamdulillah di umur 29 mau ke 30 saya menemukan jodoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menikah waktu itu tahun 2017. Dan dalam jangka waktu 1,5 tahun itu belum dikasih keturunan. Ya Allah ya Karim. Setiap habis sholat subuh saya sholat, bini saya nggak sholat, nangis dia sendiri. Kenapa Umar? Enggak, sedih aja. Kenapa? Ini belum bisa ngasih keturunan. Ya Allah ya Karim. Segala sesuatunya yang namanya rumah tangga, kayaknya kalau belum ada keturunan gimana gitu Pak ya. Tapi kalau emang itu semua kita belum dikasih sama Allah, ya itu ujiannya. Makanya salah satu dengan memperlancarnya adalah sedekah subuh. Saya jalankan lagi tuh. Sempat terhenti setelah menikah, saya tidak menjalankan sedekah subuh lagi. Dan saya ingat dulu kata guru saya ijazahnya, kalau pengen apa-apa lu sedekah subuh sambil bacain sholawat, insya Allah. Sedekah subuh saya berjalan dalam jangka waktu 1 tahun 7 bulan. Pada saat itu saya sedang habis arak-arakan satu Muharram di kampung saya. Pas saya pulang, Abi tolong ambilin kunciran rambut saya di kamar mandi. Nggak tahunya di bawah tempat sabun itu ada yang namanya tespek Pak Ustaz. Dan itu strip 2. Dan saya alhamdulillah udah bacain sholawat dari jam 2 subuh sampai jam 5. Kagak tidur, itu usap-usap perut ini aja. Karena salah satunya yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga terakhir, mohon maaf, saya pengen punya motor yang bagus. Coba nih lah, kita pakai sedekah subuh lagi. Dikasih itu sama Allah. Tinggal gimana kita ikhlasnya. Kita tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah kita niatnya atau doanya dikabulkan atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh memang belum dikabulkan, udah rezekinya segitu. Ya, yang namanya rezeki itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita doanya apa? Doanya, ya Allah tambahkan rezeki saya. Kalau kita minta rezeki, berarti rezeki kita udah dipotong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya minta ditambahkan rezeki saya. Oleh sebab itu, Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah subuh ini nggak main-main. Ya, sebelum kita sholat atau habis sholat udah tuh megang duit ada berapa kayak udah kita taruh aja di kain celengannya. Insya Allah tuh kapan Pak akan diberikan itu? Hari malam ini juga ya. Insya Allah kita niatkan dengan sedekah subuh ini, apa yang kita niatkan kita doakan, insya Allah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bapak-bapak dan jamaah sekalian yang akan merasakan hasil dari sedekah subuh tersebut. Karena selama ini alhamdulillah saya masih menjalani, dan sekarang diteruskan oleh anak saya. Dia ngaji di rumah Quran yang dekat makam pahlawan Pak.
Dan itu ada kali sedekah subuhnya. Jadi setiap 1 bulan sekali dikumpulkan, nanti dapatnya berapa baru dikalkulasikan semua. Ya, jadi kita sedekah subuh setiap hari, nanti dikumpulkannya berapa? Seminggu atau sebulan? Sebulan sekali kita kumpulkan. Yang mau disebutin namanya silakan, yang nggak mau disebutin juga nggak apa-apa, hamba Allah. Itu mau kembali niat kita masing-masing. Ya, mau disebutin ini saya sedekah subuhnya segini, nggak apa-apa, udah biarin. Kalau emang dia demennya begitu. Ada juga udah saya mau disebutin Pak Bara namanya lah, ya udah biarin, nggak apa-apa. Itu urusannya dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, ayo semangat kita tambah lagi biar FB2R makin kuat. Terus satu nih ya, yang setiap Pak Bara bilang FP2R, yang jawab rempuknya 1-2 orang doang. Kata saya mah belum rempuk ya ini dulu. Kamu semuanya jawab rempuk, nah baru itu. Saya pengen dengar suara itu, kalau bisa kata biar pegang geter. Jadi kayak masih belum semangatnya, belum ketemu. FB2R rempuk jawab semua, ada gurih jasa itu. Ini yang jawab baru 1-2 paling, yang paling kencang paling Mas Wawan doang tuh dia mah. Coba saya pengen ngedengar sekali ya, jawab rempuknya yang semangat. Coba nih, luar biasa, masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. FB2R. Nah, baru tuh. Saya udah mau jalan berapa bulan di sini Pak Bara ya. Jadi setiap diucapkan kata itu, baru dah kita cekakkan rambutnya, insya Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita di sini bukan di dunia doang, nanti di surga kita bersama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,